Beliau pun berpesan, sepotong roti dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid, lebih baik daripada memasangkan kiswah pada Ka'bah dan mengenakannya dengan burqa, lebih baik daripada bangun dan ruku kepada Allah, salat sunnah maksudnya, lebih baik daripada jihad melawan kafir dengan pedang yang terasa tajam, lebih baik daripada berpuasa berkelanjutan setiap hari dalam panas terik. Jika makanan turun ke perut orang yang lapar, makanan itu bercahaya seperti matahari, membangkitkan optimisme orang yang miskin kelaparan, membangkitkan energi, membangkitkan semangat, membangkitkan keyakinan. Ternyata Allah masih ada, doaku terkabul, aku ada yang memberi makan. Dan bayangkan kalau sampai orang miskin mengemis kepada kita dan kita menolak, lalu si miskin itu berkata, ternyata memang Tuhan tidak ada. Orang-orang yang keluar dari masjid pun aku mintai sedekah tidak peduli dengan aku. Itu kalau sampai si miskin putus asa, tidak percaya Tuhan, yang bertanggung jawab adalah kita. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang yang memberi makan pada orang-orang lapar. Ini Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, hari ini terlihat lebih terang, lampunya baru kan, lebih cerah. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada pengurus atau takmir masjid yang sudah membersihkan, mengecat dinding, menambahkan lampu yang baru. Nanti iktikaf 10 hari terakhir, 10 malam terakhir lebih semangat kita. Di layar terlihat ada tulisan DLJ. Sudah kenal belum apa itu DLJ? Belum kenal? Mana Gus Rif nih? Gus Rif kemana aja Haji Gus Rif? Di luar ya? Ternyata banyak yang belum kenal DLJ ini. DLJ itu singkatan Dapur Leha Jakarta. Dapur Leha Jakarta ini semula dipersiapkan untuk menjadi kegiatan komersil, untuk bikin bisnis kuliner online. Kenapa harus ke sana? Dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan kecil. Dan itu merintis untuk pendanaan dari BMT Nasuha, Baitul Mal wa Tamwil Nasuha, singkatan dari Wahana Sufi Pengusaha. Sudah pernah dengar nama BMT Nasuha? Jadi para ikhwan TKN Jakarta membentuk BMT, Baitul Mal wa Tamwil, badan hukumnya koperasi. Nah, BMT itu diberi nama Nasuha, Wahana Sufi Pengusaha. Kan cantik tuh nama tuh. Siapa yang sudah jadi anggota koperasinya nih, anggota BMT-nya? Belum ya? Oh, masih sedikit ya. Nanti harus terlibat. Ya. Nah, dalam rangka mengembangkan kegiatan BMT, dirintislah kegiatan-kegiatan usaha mikro, yaitu antara lain berupa bisnis kuliner awal tahun 2020. Setelah semuanya siap dan mulai jalan, udah mulai untung, datang COVID, maka
semua kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia banyak menciut. Maka Dapur Leha Jakarta DLJ menjadi pasif, ditutup dulu sementara. Alhamdulillah, para murid-murid Abah ini terus berzikir. Melalui Abah Anom didapatlah inspirasi, didapatlah ilham. Kalau memang kita belum saatnya jalan di bidang komersial, mari kita muncul aktif di kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan yang non-profit. Ini banyak orang karena Covid kehilangan pekerjaan, banyak warung usaha tutup, banyak orang kesulitan makan. Mari kita kumpulkan sedekah. Dan setelah kumpul sedekah, dijadikan nasi kotak, menunya bagus-bagus. Nah, karena tidak ada untung di sini, tidak ngambil profit, menunya bagus, lalu dibagikan kepada kaum yang memerlukannya. Pak Haji Usman tahu nih, bagikan ke masyarakat di pinggir kali, jalan. Usrip mengerahkan anak-anak muda naik sepeda motor, teng-teng beberapa kotak. Lihat di jalan ada orang tidur di dalam gerobak sampah, ini pasti belum makan nih, kasih ya. Ada yang lagi nangis di kuburan suaminya, kasih itu. Karena mereka udah susah hidup, itu sampai-sampai mereka datang ke kuburan suaminya mengadukan nasib. Itu ada foto-fotonya. Nek, kenapa Nek nangis di sini? Saya udah nggak sanggup hidup sendirian. Mau bagaimana lagi? Saya ngadu sama suami saya. Lah suaminya dalam kuburan. Itu, ya. Nah, dia udah susah hidup. Sudah Nek, ini makan nasi, kasih nasi. Nah, itu. Alhamdulillah, memang kesana jalan dari Allah. Ternyata banyak yang bersedekah sampai rata-rata dana yang dikelola itu per bulan 20 juta. Sedekah orang 20 juta, masakkan nasi dengan menu yang bagus. Bukan menu yang asal-asalan, tidak. Itu ya. Ada yang mengawasi juru masaknya. Itulah DLJ, Dapur Leha Jakarta. Dari usaha komersil beralih ke kegiatan sosial dalam rangka mengembangkan BMT. BMT itu Baitul Mal untuk kegiatan sosial, Tamwil untuk kegiatan komersil. Tadinya kita mau kembangkan tamwilnya, pembiayaan kegiatan usaha mikro secara komersil. Rupanya macet, Allah alihkan kita di Baitul Malnya dulu, diperkuat sisi Baitul Malnya. Itu. Kemudian awal tahun 2022 DLJ melihat ada potensi lain. Kita sudah terlatih mengumpulkan dana sampai 20 juta per bulan rata-rata. Kenapa kita tidak lebih kuat lagi mengembangkan ISF, Islamic Social Finance? Islamic Social Finance itu basisnya adalah zakat dan wakaf. Dan ini letak kekuatan ekonomi Islam dalam sejarah peradaban Islam. Ya, zakat dan wakaf. Sudah kita maju saja sekalian mengelola zakat dan wakaf. Apalagi berdasarkan informasi tahun kemarin dari Direktur Zakat di Kementerian Agama, zakat yang bisa dikumpulkan di Indonesia, kalau semua zakat itu dikumpulkan, bisa dikumpulkan 237 triliun zakat itu. Tetapi kenyataannya, segitu banyak lembaga-lembaga amil zakat nasional, termasuk Dompet Duafa, ACT dan lain-lain, apalagi yang tingkat provinsi, termasuk Basnasnya, baru berhasil menghimpun 13 triliun. Dari 237 triliun, baru 13 triliun. Padahal zakat itu adalah syariat Islam. Kewajiban kita untuk menegakkan syariat Islam. Padahal zakat itu rukun Islam. Berarti masih banyak umat Islam di negeri ini yang belum menuntaskan rukun Islamnya. Itu. Kenapa belum menuntaskan rukun Islamnya? Karena tidak ada yang bekerja untuk itu. Maka DLJ melihat kita sudah terlanjur bergerak di bidang filantropi sosial, masuk saja sekalian kita mengembangkan ISF, Islamic Social Finance. Apalagi zakat yang baru 200, yang dari target 237 triliun baru bisa dikumpulkan 13 triliun.
Dan zaman sekarang untuk melangkah ke sana, dukungan undang-undangnya jauh lebih rapi. Sudah ada undang-undang tentang zakat, sudah ada undang-undang tentang wakaf, sudah ada badan negara yang khusus mengelola zakat dan wakaf. Ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada Badan Wakaf Indonesia. Saya pertama diminta menjadi pengawas basis Badan Amil Zakat Infak Sedekah Pemda DKI itu tahun 97. Dulu kita masih susah, belum ada undang-undang zakat. Sekarang sudah ada undang-undang zakat, sudah ada Badan Amil Zakat tingkat nasional. 3 periode saya menjadi Dewan Pengawas Basis Pemda DKI. Dari mana saja potensi zakat yang bisa kita himpun? Ini tahun 2019. Ya. Tahun 2019 diperkirakan sebenarnya ada potensi 233 triliun. Dari zakat penghasilan saja itu bisa dikumpulkan 139 triliun. Dari zakat perusahaan 6 triliun, dari zakat uang, dari zakat peternakan, dari zakat pertanian. Tetapi nyatanya dari 233 triliun yang terhimpun cuma 10 triliun. Ini 200 tahun 2019. Kalau tahun 2021 itu sudah terlihat potensinya sudah naik menjadi 237 triliun. Tapi yang terhimpun baru 13 triliun. Maka DLJ akan semakin kuat lagi kita dorong dari BMT Nasuha ini untuk menjadi lembaga amil zakat. Masalahnya, kalau kita mau menjadi lembaga amil zakat berdasarkan undang-undang zakat yang baru, itu izinnya tidak mudah. Izinnya tidak mudah. Saya menjadi Dewan Pengawas Basis, saya Dewan Pengawas Syariah di Dompet Duafa, itu mempelajari perizinannya, persyaratannya rumit sekali. Kalau begitu, bagaimana cara yang paling mudah? Tidak usah BMT langsung menjadi lembaga amil zakat, tapi kita kerjasamakan saja dulu dengan lembaga amil zakat yang sudah berjalan. Maka teman-teman BMT mempertemukan dengan lembaga amil zakat tingkat nasional, DPF. Karena saat ini lembaga amil zakat tingkat nasional itu jumlahnya baru 32. Belum banyak, baru 32. Nah, dikerjasamakan BMT Nasuha yang sudah memiliki segala perizinan sebagai koperasi dengan Lasnas DPF yang sudah memiliki izin ini tingkat nasional. Nah, kerjasama ini dibentuk, maka DLJ ditingkatkan menjadi amil zakat. Bukan lagi sekadar dapur leha Jakarta ngumpulin duit sedekah bagi-bagi nasi kotak, tapi difungsikan sebagai las. Ini adalah karya para ikhwan TKN Jakarta yang ingin mewujudkan keadilan sosial, yang ingin mewujudkan tegaknya syariat Islam, terlaksananya rukun Islam. Maka dibentuk BMT Baitul Mal wa Tamwil, selain untuk mengelola dana sosial, juga untuk pembiayaan komersil, mengembangkan usaha-usaha mikro. Dibentuklah DLJ LAS. Kenapa pula kita harus masuk mengarah kepada LAS? Karena kita selalu membaca tanbih. Ini tanbih yang tadi kita baca dalam bahasa Sunda, yang kita dengar dalam bahasa Sunda. Di antara pesan Abah Sepuh dan Abah Anom terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Ini di antara tanbih yang selalu kita baca setiap manakib. Ada pesan-pesan tanbih lain, khususnya tentang amaliyah, tentang riadoh, tentang zikir, tentang sholat. Dan itu sudah kita lakukan. Zikir kita nggak putus-putus, sholat sunnah kita nggak putus-putus, banyak. Tapi urusan mengurus fakir miskin yang dipesankan dari tanbih, itu yang selama ini
terlalaikan oleh kita. Zikir tidak ada putus, salat sunnah tidak ada putusnya, puasa berbagai macam riyadhah, yang ngapalin hizib macam-macam hizib, tapi itu sifatnya ritual kepada Allah. Tapi urusan fakir miskin dari tanbih ini selama ini kurang dapat perhatian. Juga pesan para guru mursyid kita, oleh karena demikian hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, spiritualitasnya utama, jasmani sempurna. Keseimbangan zahir batin, keseimbangan zahir batin, itu pun bagian dari ajaran guru mursyid kita. Kadang-kadang kita terlalu ke batin saja, terlalu kepada spiritualitas saja. Zikir, riyadhah, khatam tam sampai begadang-begadang, besoknya berangkat kerja kesiangan. Hati-hati, tahu-tahu kondisi kerja jelek, begitu ada COVID yang dipecat dia duluan. Ini karena tidak seimbang zahir batinnya, zahir maupun batinnya. Sibuk tiap malam ngejar-ngejar manakib, bawa-bawa air, besoknya sawahnya disiramin melulu dengan air manakib, tapi sawahnya nggak pernah diurus, ladangnya nggak diurus. Sibuk tiap malam bawa-bawa air minta doa manakib, besoknya buka toko, di depan toko disiramin terus dengan air manakib, tapi buka tokonya kesiangan melulu. Bagaimana mau? Kadang-kadang muncul sentimennya, wah habis di situ baru buka sih warung toko Cina, toko saya jadi nggak laku. Bukan soal itu toko Cina pagi-pagi udah bangun, ya, udah ngerapihin barang dagangannya. Pada pelanggan datang baru lewat aja berangkat kerja, Pak, berangkat kerja. Orang datang, Pak, apa yang bisa dibantu, Pak? Itu. Ini kadang-kadang udah buka tokonya kesiangan. Begitu ada pengunjung datang, dia kagak mau bangkit dari kursinya. Cari apa, Pak? Bangkit dong, temuin, hormatin. Ada yang bisa dibantu, Pak? Cari apa, Pak? Ini duduk aja. Cari apa, Bu? Oh, nggak ada. Coba hormati. Ya, ini keseimbangan zahir batin. Nggak bisa itu menyelesaikan masalahnya dengan disiramin air manakib melulu, dengan wirid melulu, kalau tidak ada langkah-langkah zahiriyahnya juga. Itu nanti saya jelaskan. Ada salah satu pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ini harus berusaha mengubah takdir dengan takdir juga. Itu ada pesannya. Jadi dari dua tanbih itu diminta kita untuk peduli duafa, kita harus himpun dana-dana zakat infak. Dari pesan tanbih itu bahwa kita harus membangun kebajikan kesejahteraan zahir batin, ini sudah ada alatnya, yaitu wakaf yang merupakan sedekah jariyah. Dan dua ini adalah alat atau instrumen utama dari Islamic Social Finance. Kita dengan segala riyadhah thariqiyah kita membersihkan kolbu, menyambungkan kolbu untuk Allah, menyambungkan kolbu kepada Allah dengan dibimbing oleh para mursyid, dan bukan wali mursyid sembarangan, tapi wali mursyid yang bersanad sampai ke Rasulullah. Untuk apa itu semua? Untuk kita mendapatkan fuyudur rabbani, fuyudur rahmani, supaya Allah memberikan limpahan kepada kita berupa cahaya suci, al-anwarul qudsiyah, nurul rahmah, cahaya rahmah, nurul maghfirah, cahaya ampunan, nurul hidayah, cahaya petunjuk, nurul karamah, cahaya kemuliaan, nurul barokah, cahaya keberlimpahan. Dan kalau sudah dapat itu semua, untuk apa? Supaya akhlak kita menjadi sempurna. Tujuannya adalah al-akhlaqul karimah. Dan di antara sempurnanya akhlak adalah menjadi anfa'un nas, menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ngapain zikir melulu tiap malam tapi nggak ada manfaatnya buat orang banyak?
Jangankan manfaat untuk orang banyak, untuk diri sendiri saja pun nggak beres-beres juga. Berarti ada yang tidak beres. Tarekat bukan perdukunan sekadar untuk mengejar-ngejar sakti-saktian, karomah, kharikul ada, bukan. Tarekat itu adalah untuk membina akhlak, dan di antara ciri akhlak sempurna adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat. Maka pesan dalam tanbih, lebih baik buktikan dengan kebajikan yang bersumber dari kesucian. Saya senang menggunakan istilah virtus ex sanctus. Virtus bahasa Inggrisnya itu virtue, artinya kebajikan. Sanctus itu artinya kesucian. Kebajikan yang bersumber dari kesucian. Untuk apa zikir tarekat? Mensucikan diri. Terus kalau udah suci mau ngapain? Kalau udah suci, buktikan dengan kesucian itu kamu menjadi orang yang mudah menyerap hidayah karamah barokah dari Allah, dan dengan itu kamu berbagi, bermanfaat kepada orang lain. Bukan cuma suci diri sendiri saja. Merasa diri udah suci, naik ke mankoba, naik ke apa itu? Makom ya, begitu. Sudah latifah 1, 2, 3, 4, 7, sudah ini. Semua nggak ada artinya kalau kita tidak menjadi orang berakhlak mulia, bermanfaat bagi lingkungan kita. Nabi saja dengan Isra'nya sudah mencapai Sidratul Muntaha. Dan kalau saya yang sudah mencapai Sidratul Muntaha, berarti sudah mencapai kesempurnaan. Gak bakalan saya mau turun. Tapi beliau justru diturunkan lagi dan mau turun, karena dengan kesempurnaan mewujudkan, membangun kemanusiaan, membangun peradaban. Walaupun setelah Isra Mi'raj jadi harus hijrah, payah itu hijrah. Walaupun setelah Isra Mi'raj mencapai kesempurnaan, harus turun perang Badar, perang Uhud, harus perang. Itu. Kok ada orang TKN merasa sudah sempurna di makom tinggi, terus nggak mau ngapa-ngapain? Ntar juga murid pada datang, cium tangan, ngasih amplop. Ntar juga ada yang datang bawa air, kita baca-bacain dikit, ngasih amplop. Bukan itu tujuan tarekat kita. Ya, itu. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berasal dari kata abadah. Abadah itu to serve, ibadah, service. Hidup untuk memberikan service, pelayanan kepada Allah. Ibadah itu pengabdian. Keren-kerennya pakai bahasa Inggris, service, pelayanan kepada Allah. Ada pelayanan-pelayanan yang bersifat langsung, ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat. Dan ada ibadah yang tidak langsung. Dengan kita dihadirkan di muka bumi, kita dituntut untuk menjadi khalifah Allah. Dan sebagai khalifah Allah, kita menjalankan tugas khilafah. Khilafah artinya kepemimpinan, leadership. Kita membangun peradaban, membangun kehidupan ekonomi yang sejahtera, membangun kehidupan politik yang berkeadilan, membangun kehidupan pendidikan, sains dan teknologi yang berkemajuan, membangun kehidupan sosial yang memberikan kedamaian. Ibadah semua, bukan cuma sholat, zikir, puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada sebuah kitab yang berjudul Ulama Amilin. Jadi, ulama jamak dari alim. Alim itu orang-orang yang ilmunya mendalam, maka disebut ulama. Ada orang yang ilmunya mendalam, ilmu saja mendalam, banyak teori, banyak ceramah, banyak pemikiran, tapi dia bukan praktisi, bukan pengamal. Nah, buku ini judulnya Ulama Amilin. Ulama juga ahli ilmu, kuat teori, kuat dalil, tetapi juga orang yang praktek. Dan dari penelitian penulis buku ini, di antara ulama amilin itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tidak hanya zikir, wirid, ceramah saja, tapi ada karya-karya nyatanya di bidang sosial. Itu yang jarang kita ungkap, ya, karya nyata di bidang sosial. Di antara pesan beliau, Fatistul a'mal kullah. Sudah kuperiksa berbagai macam jenis-jenis amal perbuatan. Fama wajadtu fiha afdalu min it'amit ta'am. Dari segala macam amal perbuatan, ternyata tidak ada yang kujumpai lebih afdal
daripada memberi makanan kepada orang miskin. Awaddu law kanat ad-dunya biyadi fat'amuha al-jia. Saya akan merasakan suatu kebahagiaan besar jika kalau saja dunia berada dalam genggaman tanganku, lalu dengan hartaku itu aku berikan makan kepada orang-orang lapar. Tiap kali manakib di Suryalaya, Abah Ano memberi makan, menyediakan makan. Itu. Semua bukan saja manakib, tiap kali orang datang ke Suryalaya dipersilakan makan. Dan orang-orang kita ini saking semangat tabaruk mendapatkan barokah dari makanan itu, bukan hanya makanannya dibawa, piring-piringnya dibawa pulang. Maka setiap menjelang manakib Suryalaya harus beli piring baru. Nggak usah tunjuk tangan, jangan pernah bawa pulang piring dari Suryalaya. Tapi tolong hentikanlah. Kalau sekali aja mungkin masih bisa dimaklumi. Boleh juga sih sering-sering, tapi nyumbang yang banyak dong. Itu. Ini. Jadi Syaikhul Qadir pun mengumpulkan, memberikan makan kepada fakir miskin, begitu. Kemudian beliau pun berpesan, sepotong roti dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid, lebih baik daripada memasangkan kiswah pada Ka'bah dan mengenakannya dengan burqa, lebih baik daripada bangun dan ruku kepada Allah, salat-salat sunnah maksudnya, lebih baik daripada jihad melawan kafir dengan pedang yang terasa tajam, lebih baik daripada berpuasa berkelanjutan setiap hari dalam panas terik. Jika makanan turun ke perut orang yang lapar, makanan itu bercahaya seperti matahari, membangkitkan optimisme orang yang miskin kelaparan, membangkitkan energi, membangkitkan semangat, membangkitkan keyakinan. Ternyata Allah masih ada, doaku terkabul, aku ada yang memberi makan. Dan bayangkan kalau sampai orang miskin mengemis kepada kita dan kita menolak, lalu si miskin itu berkata, ternyata memang Tuhan tidak ada. Orang-orang yang keluar dari masjid pun aku minta sedekah tidak peduli dengan aku. Itu kalau sampai si miskin putus asa, tidak percaya Tuhan, yang bertanggung jawab adalah kita. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang yang memberi makan pada orang-orang lapar. Ini pesan dari Syaikhul Qadir. Bagian dari tanbih juga, ya, yang selama ini banyak terabaikan, urusan fakir miskin. Sekarang kita masuk pada teorinya, dasar-dasarnya sedikit tentang sedekah. Aminah percaya, amanah mempercayai. Kita sering mendengarnya amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya bukan wahai orang-orang yang telah beriman, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah mengimani. Bukan telah beriman, mengimani. Jadi bentuk aktif, bukan bentuk kepemilikan. Kalau beriman, wahai orang-orang yang telah beriman, sudah memiliki iman. Iman itu sesuatu yang aktif. Amanu, amanah, mengimani, mempercayai, menaruh kepercayaan. Dari kata amanah itulah maka terbentuk istilah iman. Jadi iman itu sikap aktif. Aktif mempercayai, berasal dari amanah, mempercayai, aktif. Itu. Dari kata iman itu pula, orang yang punya iman maka layak diberi amanah. Layak diberi amanah. Dan orang yang amanu, yang memiliki iman, layak diberi amanah, maka orang pun akan aman. Dirinya merasa aman karena dia jujur, orang lain pun merasa aman kalau nitipin sesuatu kepada dia. Dari kata amanah ini pula, mempercayai, maka kita kenal gelar Nabi Muhammad Al-Amin, yang dapat dipercaya. Dan ketika kita berdoa, kita akhiri dengan amin, artinya percayailah aku ya Allah. Maksudnya apa? Percayailah aku untuk menerima amanah itu. Uang amanah dari Allah, rezeki dari Allah,
jabatan dari Allah. Lalu kita minta, ya Allah berikan rezeki, berikan kekuasaan, berikan anak keturunan. Amin. Amanahkanlah itu kepadaku. Percayalah aku untuk menerima amanah itu. Itu. Ya, percayalah aku untuk menerima amanah itu. Sekarang sedekah. Berasal dari kata sedekah. Sedekah itu artinya benar. Sedekah itu artinya sesuai kenyataan. Karena dia benar, sesuai kenyataan, sedekah itu artinya bisa dipercaya. Dari kata sedekah itu muncul sedekah, bentuk yang terus menerus berulang-ulang. Apa itu sedekah? Sedekah benar, sedekah membenarkan, sedekah benar, sedekah mempercayai kebenarannya, mengakui kebenarannya. Sedekah benar, sedekah mendukung, mempercayai dan mendukungnya. Itu makna sedekah. Pengakuan terhadap kebenaran dan memberikan dukungan. Lawan dari sedekah adalah kadzdzaba, mendustai. Menganggap janji-janji Allah dan Rasulnya gak benar nih, dusta ini, nah, maka dia kadzdzaba. Tapi kalau terhadap janji Allah di Quran, pesan Rasulullah di hadis, Allah bilang belanjakan hartamu untuk fakir miskin, dan kita sedekah membenarkannya. Lawan dari kadzdzaba. Dari kata sedekah itu muncul istilah sedekatun. Jadi apa itu sedekah? Sedekah adalah tindakan pembenaran. Tindakan pembenaran terhadap ayat-ayat Allah di Quran, pembenaran terhadap hadis-hadis Rasul, dan tindakan pembenaran itu dibuktikan dengan memberikan dukungan berupa harta benda, berupa pikiran, berupa tenaga dan waktu. Jadi kalau sedekah itu tidak harus berupa benda. Pokoknya dukungan, mendukung, membenarkan, itu walaupun dengan tenaga, walaupun dengan pikiran, tidak berupa benda, itu sudah sedekah. Bahkan yang sangat sederhana, kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumnya kamu di hadapan para saudaramu, itu saja merupakan sedekah darimu untuk mereka. Ayo senyum sekarang. Senyum rame-rame, jangan sendiri-sendiri. Daripada senyum sendiri-sendiri, ya. Kalau senyum sendirian kan repot, ya. Alhamdulillah, ini aja kita udah saling memberi sedekah, ya. Itu. Pak belum senyum Bapak. Sekarang baru senyum. Oke, ya. Alhamdulillah. Jadi sedekah itu artinya pembenaran, tindakan pembenaran. Pembenaran, memberikan dukungan atas kebenarannya, baik dengan harta maupun bukan harta. Jadi sedekah itu luas sekali. Itu sedekah itu luas sekali, ya. Nah, sekarang infak berasal dari kata nafakun, nafak. Nafak itu artinya terowongan. Nafak itu artinya kanal. Yang pernah ke Mekah, umrah atau haji, kota Mekah dikelilingi oleh gunung-gunung. Mekah itu seperti lembah, maka dibuat terowongan untuk orang keluar masuk Mekah. Itu nafak, ya. Saya kalau naik bus di Mekah, ditanya sopirnya, di mana mau turun? Indan nafak, dekat terowongan. Itu. Jadi nafak, terowongan, saluran, kanal. Anfaqo, anfaqo itu artinya menyalurkan. Itu menyalurkan. Hujan, air tergenang, kita lihat, oh tersumbat nih lubang ke gotnya, kita korek, cus, airnya tersalur. Itu anfaqo, menyalurkan. Itu, ya, membelanjakan. Kalau harta, uang, yang membelanjakan. Itu, ya. Dari kata anfaqo muncul istilah infaq. Infaq artinya penyaluran. Penyaluran atau pembelanjaan atau pengeluaran. Istilah kerennya bahasa Inggris spending, expenditure. Dan infak ini ada infak negatif, ada infak positif. Yang negatif bagaimana? Yang positif bagaimana? Nih, ya. Infak itu ada yang positif, ada yang negatif.
Maka Quran selalu, ya, umumnya meskipun tidak semua, ya, selalu menambahkan kata-kata infak, anfaqa yunfiqu, selalu ditambahkan dengan kata-kata fi sabilillah. Yunfiquna amwalahum fi sabilillah, menyalurkan harta mereka di jalan Allah. Kenapa ditambahkan di jalan Allah, menyalurkan, membelanjakan harta di jalan Allah? Karena beli kupon judi itu juga infak, beli minuman keras itu juga infak. Tapi yunfiquna amwalahum fi sabilis syaitan. Karena makna infak itu menyalurkan, membelanjakan. Belanja untuk apa? Ada fisabilillah, ada fisabilis syaitan. Itu sebabnya dalam Quran kata-kata yunfiquna amwalahum infaq itu umumnya ditambah fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Ini kan mumpung bulan Ramadan kita lagi menggemarkan baca Quran. Coba baca, benar nggak apa yang saya omongin? Kata-kata anfaqa yunfiqu, itu fisabilillah, fisabilillah. Tidak semuanya saya tahu, tetapi paling tidak 95% ditambahin fisabilillah. Itu, ya. Itulah belanja di jalan Allah. Jadi infak itu penyaluran belanja. Apa hubungannya infak dengan sedekah? Ini hubungannya. Lihat saja surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Hai Muhammad, mereka orang banyak bertanya kepadamu, madza yunfiqun? Kalau mau infak bagaimana sih infaknya? Qul, kata Allah, katakan, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan yang baik-baik, falil walidain, infaklah kepada dua orang tuamu, wal aqrabin, infaklah kepada kerabatmu. Akrabin, akrab, bahasa Indonesia jadi akrab. Akrab itu berasal dari qoruba, qoruba itu dekat. Lalu bentuk masdarnya kurbah, dari kata kurbah jadi kerabat. Itu. Nah, di Sundanya jadi karebet kali. Nah, jadi kurbah kedekatan, kerabat orang-orang dekat. Itu. Akrab sangat atau paling dekat. Maka infaklah kepada dua orang tuamu, infaklah kepada orang-orang dekatmu, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Itu, ya. Jadi beda ya, yatim dengan miskin disebut beda itu, ya. Itu. Yatim itu kalau dia belum akil balik, kalau udah akil balik bukan yatim lagi. Itu ya. Jadi bapak jangan ngaku-ngaku sering nyumbang ke anak tetangga sebelah. Ya kan kasihan anak yatim, istrinya ngomel-ngomel. Yatim si yatim tapi udah mahasiswi itu. Ya. Nah, yatim itu kalau belum akil balik. Gitu. Paham? Nah, ente sering kan? Sering apa? Jualan. Ampun. Wal masakin, dia udah nggak akil, udah lepas dari akil balik, udah dewasa, tapi kan masih berkekurangan, itu masuk kategorinya miskin, itu bukan yatim. Wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Zaman dulu kan orang melakukan perjalanan dagang untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan kenegaraan, untuk kepentingan bisnis, melewati gurun pasir yang luas, melewati rentang jarak yang jauh. Bisa saja mereka karena tersesat, jadi harus berputar-putar, kehabisan bekal. Lalu ketemu orang lewat sebuah kampung, nah ini Ibnu Sabil, itu berikan. Kadang-kadang kita juga jadi Ibnu Sabil juga, jadi musafir, itu. Ya, nah, seperti kemarin pekan lalu, begitu mendarat di Gorontalo, saya dijemput jalan, tahu-tahu azan maghrib, nah, itu. Nah, sopirnya berhentiin ke masjid. Rupanya di masjid sudah dihidangkan makanan. Nah, apakah setiap masjid di sini? Semua masjid Pak di Gorontalo seperti ini. Untuk apa? Untuk Ibnu Sabil. Orang-orang yang dalam perjalanan, dia harus membatalkan puasa. Dan satu dan lain hal dia belum sempat. Apa belum sampai ke rumah atau dia nggak nyiapin bekal gitu. Mudah-mudahan di Al Mubarak ada nih takjil buat Ibnu Sabil. Ada ya. Sore itu. Ya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya.
Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat An-Nisa 36 dikutipkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dan Rasulullah berpesan, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah." Apa yang kau berikan sebagai makanan untuk dirimu sendiri supaya dirimu jadi sehat dan kuat, supaya bisa beribadah, itu adalah sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan kepada anak-anakmu supaya dia ceria, gembira, tumbuh sehat, belajar menjadi anak soleh, yang kamu berikan kepada anak itu juga sedekah. Ya. Apa yang kau berikan makanan kepada istrimu itu juga sedekah. Itu. Wa ma at'amta khadamaka. Apa yang kau berikan kepada khadimmu, kepada pelayanmu, kepada stafmu, kepada asistenmu, kepada para pembantu, itu juga sedekah. Jadi sebenarnya infak dan sedekah itu sama. Itu. Ya. Infak dan sedekah sama. Makanan yang kita berikan untuk diri kita, anak kita, istri, itu disebut sedekah. Tapi untuk orang tua, anak yatim disebut juga infak. Nah, infak dan sedekah sama. Sedekah adalah pembenaran, infak adalah penyaluran. Lalu di mana bedanya? Nah, bedanya adalah yang namanya infak berupa harta, penyaluran terkait harta. Kalau sedekah tidak selalu berupa harta, sedekah dengan ilmu boleh. Ya, itu. Sedekah dengan tepukan tangan, misalnya memberikan dukungan, kasih semangat, itu boleh. Itu sedekah. Senyum aja juga sedekah. Tapi kita nggak bisa bayar infak dan zakat pakai senyum. Coba besok malam takbiran datang ke masjid sini depan panitia zakat cengengesan. Ngapain lo bayar zakat? Ya. Untung nggak dilemparin literan beras. Jadi sedekah adalah pembenaran, memberikan dukungan. Di antara pembenaran itu menggunakan harta, itu namanya infak. Itu. Jadi di Dapur Leha Jakarta kemarin waktu bagi-bagi nasi untuk kaum duafa, itu banyak yang bersedekah pakai motor. Anak-anak muda meluangkan waktunya nganteri. Dia tidak bersedekah dengan hartanya, tapi dengan tenaganya, dengan sepeda motornya. Modal bensin juga dimodalin sendiri kok. Nah, itu. Kalau infak dengan harta. Oke. Nah, nanti kita bedakan apa bedanya infak dengan zakat dan wakaf, ya. Nah, sedekah itu, infak itu hukumnya wajib. Jangan bilang sunnah. Hukum sedekah atau infak itu adalah wajib. Maka bunyi ayatnya di surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari sebagian harta mereka sedekahnya. Ambillah. Berarti sedekah itu bisa ditunaikan, dilaksanakan dengan inisiatif pribadi, kerelaan pribadi, atau bisa dengan dipaksakan. Siapa yang punya daya paksa tapi sah? Bisa memaksa tapi sah? Negara. Itu, ya. Terus kita bertanya, ya, kalau infak sedekah itu wajib, minimalnya berapa, Pak? Kan gitu. Minimalnya berapa? Kalau sedekah dan infak itu wajib, sedekah yang bagaimana? Infak dari harta yang bagaimana? Yang wajib itu. Yang minimal itu namanya zakat. Maka saya gambarkan seperti mangkok kecil di dalam mangkok besar. Kalau kepada mangkok kecil itu kita tuangkan air sampai penuh, berarti zakat sudah penuh, sudah kita lunasi. Tapi kita nggak mau ngeluarinnya segitu, tuangkan lagi air lebih banyak. Luber. Apa yang luber dari zakat tertampung di mangkok sedekah. Besok nih malam Idul Fitri, Pak, saya mau bayar zakatul fitri. Berapa orang? Suami, istri, anak 3, berarti 5. Satu orang 3,5 liter, Pak. 5 kali 3,5 berapa? 17,5 liter. Kalau orang yang pelit, ya dia setor tuh beras 17,5 liter. Itu orang yang pelit, timbang pas menuin aja. Tapi ada yang nggak mau begitu. Dia datang ke toko beras,
Ini satu karung isi berapa? 50 kilo Pak. Harga sekian, oke. Masukkan ke mobil, naikin ke motor saya. Nah, dia bayar, datang ke pengurus masjid. Ini Pak, saya mau zakat. Berapa? 5 jiwa. 17,5 liter Pak. Bapak kasih 50 kilo. Ya pokoknya saya serahin semua. Lebih Pak, kelebihannya itu sedekah. Begitu. Itu orang yang bersyukur. Itu. Ya, kalau orang pelit, pas-pasan hitung banget. Itu. Pak, jangan ngomong pelit dong Pak. Saya emang mampunya segitu. Maaf. Kalau emang yang mampunya segitu nggak apa-apa. Silakan. Ya. Tapi ngomong-ngomong, buat paket internet ente habis 200.000 sebulan. Zakatul fitri diliterin sampai kelebihan, 1 butir beras diturunin. Mana Pak, mengada-ada aja? Ada. Betul nggak nih kelebihan 1 butir 2 butir? Ada. Buktinya dia taruh di literan, terus dia ambil tongkat atau kayu, dia kikis di atasnya. Itu kan hanya untuk ngebuang kelebihan 2-3 butir. Itu orang pelit itu, ya. Kalau mau udah diisi ke literan, ketok-ketok tuh biar padat literannya. Udah ngisinya ngunjung dikasih seret, itu pakai penggarisan gitu. Itu. Nah, jadi yang sebenarnya sedekah infak yang wajib itu yang minimal, itulah yang disebut zakat. Maka zakat itu di rukun Islam yang ketiga. Banyak orang menganggap zakat rukun Islam keempat. 1 syahadatain, 2 sholat, 3 puasa, kemudian 4 zakat. Salah. Karena mikirnya habis yang ketiga puasa baru bayar zakat, di penghujung puasa baru bayar zakat. Itu zakatul fitri. Sedangkan ada banyak zakat lain. Nah, jadi lihat rukun Islam, hadis ya, setelah syahadatain, aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi zakat itu nomor 3, bukan nomor 4. Itu. Banyak yang keliru menyebut zakat itu nomor 4. Nomor 3 sesudah sholat. Nah, karena zakat itu adalah sesuatu yang khusus, ya, serba terbatas, serba tertentu, limited, tertentu objeknya. Yang harus dizakati adalah badan kita. 1. Yang harus dizakati adalah harta kita. 2. Jadi objeknya cuma 2. Zakat terhadap ilmu tidak ada. Zakat terhadap waktu tidak ada. Zakat terhadap badan dan terhadap harta. Itu cuma 2 objeknya tertentu. Nisabnya, batas minimumnya juga tertentu. Kalau penghasilan, harta penghasilan ente di bawah nisab, yang nggak usah bayar zakat. Kalau lebih baru. Jadi ada, kalau pajak itu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di bawah itu nggak kena pajak. Tarifnya juga tertentu, ya. Yang zakatul fitri 3,5 liter beras, yang zakat penghasilan 2,5%. Penghasilannya gampang Pak, seperti para petani, nanam pohon, lempar-lempar pohon bibit tanam. Allah yang mengurus airnya dengan hujan, Allah yang mengurus dengan udara, terjadi penyerbukan, tahu-tahu besar panen. Wah, kalau begitu dia tidak boleh 2,5%, pertaniannya harus 5%, karena ada unsur mudahnya. Lain kalau tukang pegawai dari pagi sampai sore gak bisa ngapa-ngapain, dia duduk, nah ini 2,5%. Kalau petani tanam bibit dan segala macam, selebihnya alam bekerja, Allah melalui alam yang menumbuhkan, dia lebih gampang naik tarifnya 5%. Tapi ada lagi pertanian yang nggak pakai dipupuk, nggak pakai dikasih pestisida, pokoknya tanam, udah nanti juga tumbuh berbuah. Yang begini tarifnya 10%. Itu karena tidak perlu diairi, tidak perlu dibikin saluran irigasinya. Tapi ada yang gampang banget dapat rezeki, maka tarif zakatnya 20%, humus 1/5. Itu. Siapa misalnya gali-gali tanah di halamannya, tahu-tahu ketemu emas, harganya mahal, ini mahal 20%, karena gampang, ya. Pengacara, karena saya kenal seorang pengacara, dia mengawal suatu partai berperkara di Mahkamah Konstitusi hanya dalam 2 bulan, dan dia menang dan dia dibayar 40 miliar. Saya bilang, Bang, zakat berapa? 20%. Kok banyak banget? Nah, itu karena abang dapatnya gampang, 2 bulan aja 40 miliar. Itu.
Termasuk ustadz yang lagi laris banget di bulan Ramadan seperti Ustadz Handri. Ceramah subuh, ceramah duha, ceramah habis zuhur di kantor, ceramah menjelang buka puasa, ceramah tarawih. Tiap selesai ceramah tempel. Nah, ini yang gampang banget 20%. Ya, kalau modal saya cuma ngajar ngaji aja begitu, 2,5% juga udah bagus. Bisa jadi mustahik kita. Nah, zakat itu ada waktunya tertentu, nggak sembarangan, ya. Penerimanya, mustahiknya juga tertentu, nggak sembarangan. Itulah bedanya zakat dengan sedekah dan infak. Sedekah luas sekali, pembenaran dengan apapun. Infak agak sempit, pembenaran dengan harta. Zakat lebih khusus lagi. Infak juga, tapi lebih sempit, lebih tertentu. Itu, ya. Maka zakat itu mustahiknya tertentu. Surat At-Taubah ayat 60. Innama sadaqat li itu untuk orangnya, untuk fakir miskin amil mu'allaf, ya. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim. Tapi ada fi. Nah, kalau fi itu artinya wafir riqab, dalam hal perbudakan. Ini orang yang udah dibeli sebagai budak, sah dia pada beberapa negara itu budak. Maka untuk membebaskannya, kita keluarkan zakat bukan kepada si budak, tapi kepada majikannya. Nih, saya tebus dia. Nah, dia dibebaskan. Nah, jadi bukan kepada budaknya, bukan kepada, bisa jadi seperti yang kemarin ada orang kasus, yaitu diceritakan oleh Ustadz Bobi. Ya, dia mau buka puasa, nggak punya air di mobil, akhirnya dia lihat warung. Nah, dia berhentilah warung, beli air minum sambil duduk. Tapi penghuni pedagang warung itu di dalam kios yang kecil lagi ngeliatin catatan. Ya sebentar begini. Disamperin, kenapa Pak nepok jidat mulu? Aduh, mentang-mentang saya orang kecil diutangin melulu. Emang banyak Pak yang utang belum bayar? Nih lihat catatannya, warung kecil orang yang utang di situ hampir 1,5 juta. Sedih banget. Akhirnya dia mikir-mikir, dia ke mobil. Dia bawa duit 1,5 juta. Pak, nih semua orang yang berhutang saya lunasin buat Bapak. Itu. Kenapa orang berani berhutang kepada pemilik warung kecil? Kenapa Anda berani berhutang pada warung kecil? Karena Anda tidak berani berhutang ke Indomaret. Maka yang jadi sasaran hutang Anda adalah orang-orang kecil. Nah, jadi tolong. Kenapa Anda tidak berani berhutang pada Indomaret? Karena Anda malu, karena Anda juga kepepet juga. Nah, kita tolong dah yang pada kepepet nih, utangnya kita bayar. Itu dari dana zakat, ya. Nah, udah azan zuhur, ya. Saya ingin tutup saja. Ini materi ini sudah saya buat dalam bentuk PDF. Saya minta kepada pengurus tadi sebarkan melalui WhatsApp. Jadi siapapun yang dapat, sebarkan lagi pada grupnya. Nah, itu lebih lengkap, ya, bahannya lebih lengkap. Kalau yang diceramahin singkat-singkat saja. Sekalian, akhirnya apa program utama DLJ itu? Program utama DLJ itu 4. Kenduri sedekah. Kita akan mengembangkan beras organik untuk pendidikan dan untuk dakwah. Inilah antara lain yang sudah jalan, ya, memberikan sedekah, kenduri sedekah itu, ya. Kemudian, nah ini kalau yang mau bayar zakat, nah, diklik aja, ya, nanti. Kemudian juga untuk kita akan memperbaiki nasib para petani. Kita akan mengembangkan pertanian organik, ya. Itu sudah dimulai di beberapa tempat, begitu. Nah, ini komandan DLJ, ini yang perempuan, bukan yang lelaki. Komandan Dapur Lehar Jakarta itu yang perempuan, Bu Dewi. Yang lelaki suaminya galak banget utangan gitu. Itu, ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, tunaikan zakat melalui DLJ LAS.